Para pemirsa Sianto.id, ketemu lagi dengan channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat. Kali ini kita mengundang tamu narasumber istimewa kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, apa yang akan kita bicarakan, tapi sebelum kita berbicara materinya, saya ingatkan ini adalah sudah mencapai 147 episode. Jadi ini adalah episode ke-147 bersama Dr. Jainal. Nah, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa bahagia. Jadi kita akan bertanya kepada Dr. Jainal, secara medis bahagia itu apa saja kriterianya atau parameter yang harus dilewati. Karena bahagia itu tidak gampang walaupun tidak sulit. Punya banyak uang belum tentu bahagia. Buktinya orang yang banyak uang juga hidupnya, keluarganya juga tidak kelihatan sakinah, bahkan bercerai, dan bahkan ada orang kaya yang karena kayanya lari mencari minum-minuman obat terlarang, narkoba dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dok, kalau uh, gadah apa uh, apa seperti curiosity, bahagia itu kalau secara medis, secara ilmu kedokteran, bagaimana dok? Ada nggak konsep bahagia? Apakah di kedokteran itu juga termasuk ya bahwa ilmunya itu untuk membahagiakan orang? Gimana dok? Ih, baik, Prof. Atas pertanyaan ini sangat menggelitik, ya. Karena sebelumnya kita sudah kenal tentang amigdala, ya. Eh, Amigdala bahkan bisa berlanjut ke amigdala hijack. Nah, yang kedua sebetulnya kita perlu memahami ada bagian di dalam otak itu namanya NACC, ya. NACC itu nucleus accumbens, Prof. nukleus accumbens. Iya, nukleus accumbens itu nanti kaitannya dengan reward system, ya, sehingga kita merasa senang, mengkaten. Dan sebetulnya, Prof, lagi-lagi ya, kita ini betul-betul harus menyadari kondisi otak itu sebaiknya harus diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik, ya, sehingga mudah untuk mengkoordinasi Oke. organ-organ yang ada dalam tubuh. Jadi yang harus dipegang teguh adalah prinsip bottom up, ya. Hmm. Ya. Bottom up. Nah, bottom up itu yang sangat menentukan kerja otak, Prof. Iya. Nah, selama ini masyarakat kita ini fokusnya apa-apa dari atas ke bawah, Hmm. atas ke bawah. Nah, ini dari bottom up. Nah, Oh, ya. bottom up baru top down. Ya. Oh, Jadi bottom up ini harus betul-betul di istilahnya ditoto lah dengan baik. Ya. Dan itu tidak lepas dari bagaimana kita menata fisik, Prof. Jadi fisik itu harus betul-betul ditata sehingga kalau ada stresor sekalipun itu mudah menyesuaikan. hmm. Jadi tidak merespon dengan yang negatif, ya. Saya kira Prof sudah sangat paham dengan lampu kuning, ya. Jadi kita meresponnya dengan lampu kuning kan berarti fight or flight, Ya. gitu. Nah, kalau kita merespon dengan lampu merah itu berarti apa, shutdown. Ya, yang kita harapkan sebetulnya dalam keadaan kondisi apapun yang kita hadapi itu harus direspon dengan lampu hijau. Ya, Tapi dok, kalau merespon untuk lampu hijau supaya otak bekerja dengan baik, itu iya, kan sebetulnya perlu latihan dok itu ya. Nggak bisa serta-merta, saya mau merespon. Tapi nyatanya kan faktor emosionalnya
yang lampu kuning itu, yang otak mamalia dok ya, itu kan juga bekerja dia. Gimana itu? Itu kan harus mendatangi dokter supaya mendapat pencerahan. Misalnya dinasihati, Ya. jangan dipikir-pikir bu, itu. Tapi kalau sendirian kan nggak bisa dok itu. Ya. Gimana? Jadi sekali lagi Prof berulang kali mengatakan ya, betapa banyak masyarakat itu yang hanya sedikit bersyukur nih. Oke, Ya. Jadi kalau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya itu kan gratitude, Prof. gratitude ya. Oke. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bersyukur, tapi bagaimana syukur itu dijadikan perbuatan, Prof. Ya. Karena kita kenal ada istilah Allah bisa karena biasa, Prof. Itu yang satu. Yang kedua, janganlah kita itu membenarkan yang biasa. Tapi biasakanlah yang benar. Ya. Ya, Maka dalam hal ini ada hal yang harus diperhatikan, Prof. Yang pertama adalah the power of now. ya, 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 ya. Jadi paling tidak saat ini yang kita peroleh itu ya harus disyukuri, Prof. Ya. Jadi berterima kasih karena Prof sendiri kan sudah sangat mendalam ya. Makna di balik syukur itu apa? La in syakartum la azidannakum. Jadi selalu increase, Prof. Hmm, Increase ini barangkali apa ya, sering diartikan nanti menjelang sawalan gitu, syawal. Itu meningkat, Prof. ya. Jadi kalau kita lihat hierarki, susunan lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, itu kan sebetulnya di bawah alam sadar kita, Prof. Hmm. Unconsciousness. Ada. Sedangkan yang 10% itu alam kesadaran kita. Sehingga tadi Prof memunculkan istilah saya perlu konsultasi, saya minta bimbingan. Itu kan sebenarnya yang 10% itu yang bekerja. Hmm. Padahal yang kita harapkan ke depannya itu bagaimana alam bawah sadar itu selalu mengarah kepada lampu hijau. Yang ini di dalam dunia kedokteran terbaru, Prof. Hmm. Itu di bawah pengaruh apa yang kita namakan neuroception, Prof. Neuroception ya. Ya, tolong dibedakan antara perception dan neuroception, Prof. Hmm. Kalau perception itu persepsi, itu kemungkinan salahnya itu besar kalau dipengaruhi oleh lampu kuning tadi, Prof. Oh ya. Tapi kalau lampu hijau, itu insya Allah objektif ya. Kalau Prof kan sibuk dalam deep learning ya. Namanya saja deep learning, enggak berhenti pada otak itu. Nah, di sini Prof, proses belajar itu di lampu hijau loh, Prof. Hmm. Nah, kita tidak mungkin meninggalkan lampu kuning karena di sana itu yang menyediakan energinya, Prof. Oh. Tetapi ini pun tidak boleh berlebihan, ya. Jadi kalau kalau berlebihan itu ya non sewu lah, apanya sangat justru overwhelming gitu loh, Prof. Overwhelming itu artinya ya ya berlebihan, jadi nanti overthinking akhirnya, Prof. Ya, 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 ya. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, pertama kita harus memahami dalam istilah kedokteran yang baru itu sudah lebih tinggi dibandingkan persepsi, tetapi neurosepsi. Neuroception. Ya, neuroception itu, Prof, yang akan mengirimkan sinyal-sinyal pertama life threat. Ya, jadi orang itu kok merasa terancam, ya, terancam bahkan kepada kematian. Yang di atasnya itu danger, Prof. Hmm. Dia merasa dalam keadaan bahaya terus, ya. Lingkungan ini sangat, ya, menurut saya Bu, danger atau bahaya. Beda dengan yang hijau loh, Prof. Iya, iya. Yang hijau itu sinyal yang masuk adalah safe atau aman. Aman. Nah, mengapa, Prof? Kalau kita itu membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mestinya kita mempersepsikannya sebagai hamba yang terhormat loh, Bro. Iya. Kenapa disebut amanu, tidak sekedar insan, gitu? Karena itu sudah mencapai Level. tahap aman, Bro. Oke, oke, Nah, oke. orang kalau sudah aman, Bro, itu pasti amanah, Bro. Oh, ya. Ya, jadi sekali lagi, Prof, ini kalau Prof Kersa membaca kembali surat Fussilat 30, ya, harapan Tuhan itu sendiri. Kita itu di dalam kondisi yang senantiasa safe tadi loh, Bro. Hmm.
Jadi bahkan kesedihan, kekhawatiran itu akan dihapus dengan hadirnya malaikat, Prof. Oh ya, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, selama ini Prof, kita mengharap Lailatul Qadar itu kan tanya hanya satu, Prof. Hmm. Tanazzalul malaika. Nah, ini tanya dua loh, Prof. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Ya, wa absyiru bil jannah, happy. Hmm. Oke, jadi maka pemahaman ayat ini, Prof, harus diamalkan setiap saat karena tadi the power of now. Hmm. Lah kalau kita hanya mengingat masa lalu kan adanya cuma sedih, Prof. Ya, ya, ya. Tapi Oh. kalau kita menghadapi masa depan yang tidak jelas, Prof, adanya cuma khawatir, ya. Mata uang rupiah melemah, ya, Prof, ya. Menurut saya loh, Prof, Ya. ya. Terus macam-macam apa ada IHSG apa itu yang tidak jelas itu ya. Itu juga nilainya melorot. Jadi seakan-akan kok kita menentukan masa depan kita ya, Prof. Hmm. Padahal masa yang akan datang itu sudah dijamin oleh Allah loh, Prof. Ya. Coba kalau kita baca surat Luqman 34, Prof. Oke, Hmm. di sana dikatakan bahwa wama tadri nafsum madza taksibu ghoda. Jadi tidak seorang pun yang tahu sesuk arep entuk piroe. Ya, ya. Dan Jadi, ditambah lagi, Prof, wama tadri nafsun, nah ini yang paling bahaya. ya. Wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Anda itu tidak tahu loh di mana akan mati. Subhanallah. Jadi, Dok, bisa saya simpulkan mungkin ya, bukan simpulkan, bisa saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak boleh mengandalkan parameter-parameter kesehatan medis, Dok ya. Harus Persis. disertai dengan values yang sumbernya itu apakah agama atau bagi yang beragama adalah aspek spiritual. Betul nggak, Dok, itu untuk Mereka mempengaruhi supaya lampu kuning itu segera tidak berlebihan persis. anjak kepada lampu hijau. Apa betul, Dok? Persis. Hmm. Jadi menurut saya, Prof, jadi konsep kita kan sejak awal kan sudah firm ya. Iya. Bio, psiko, sosio, spiritual. Hmm. Jadi sesuatu yang naif, Prof, kalau kita ini lepas dari aspek spiritual itu. Karena apa, Prof? Faktanya kalau badan ini kan ya paling bertahan sampai 120 tahun, toh, Prof. Nah, iya, Pak Mahathir itu 100 tahun loh, Prof. ya, Masih gagah loh, Prof. ya, ya. Gitu. Jadi saya kira Prof Suyanto jadi nanti seperti Pak Mahathir itu 100 Amin. tahun masih sehat. Jangan sampai loh, Prof, ya. Masyarakat tuh menilai Prof itu, loh, Prof, kok masih sehat ya? Apa kalau bertambah usia tambah gimana? Jadi mbok Iya. tolong lingkungan juga saling support gitu loh. Jadi kalau melihat orang usianya sudah di atas 70 kok masih sehat kok malah gumun loh. Ya, Mungkin ya. gara-gara lagunya Ebit G. Ade itu, Bro. Oh, oke, oke, oke. Bahumu yang dulu kekar gitu. Ya, wah, ya itu luar biasa itu. Nah, jadi, Dok, yang apa? eh, Nukleus yang bukan ambegius tadi apa, Dok? Nukleus yang Nun sewu, nukleus accumbens, NACC, nukleus ACC, nukleus akumben. Ya. accumbens ya. Ini Nah, anu, itu kerjanya itu bisa akan efektif ketika kita itu punya keyakinan, Dok. Punya persis, keyakinan terhadap persis. bagaimana Allah itu akan menolong kita, membuat kita bahagia, jangan cemas, jangan bersedih. Itu kan Leres. harus diulang-ulang bahwa kita ketika di lampu kuning harus begitu, Dok ya. Leres. Dan yang penting, Prof, ini memang perlu pembicaraan panjang, Prof. Karena itu nanti akan menyangkut neurotransmitter namanya dopamin, Prof. Oh, nggih, nggih, nggih. Belum nanti ada endorfin, Prof. Nggih. Nggih. Niki anu mondok. Minggu yang akan datang setelah hari Subhanallah. raya kita berbicara dopamin, endorfin, Ya. macam-macam hormon yang itu adalah mempengaruhi kesehatan orang, kebahagiaan orang secara medis gitu. Persis. Dan saya kira untuk saat ini kita harus mengakhiri supaya pembelajarannya ini tidak terlalu berat SKS-nya, Dok. Ini cukup satu SKS saja. Leres, leres. Ya. Oke, terima kasih para pemirsa. Tetap ikuti Dr. Zainal di channel suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
Waalaikumsalam.